أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar Durusul Lughah Al-Arabiyyah, masih di jilid yang pertama, yang mana di kesempatan kali ini kita akan masuk di pelajaran berikutnya, itu pelajaran ke-16. Langsung saja kita masuk dan baca pelajaran ke-16. Seperti biasa, kita di sini akan membaca hiwar pendek. Kita baca terlebih dahulu ad-darsus sadisa asyara, pelajaran ke-16. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, hiya li ya ustadhu, hiya jamilatun jiddan, wa hadhil kutubul jaridatu ahiya laka, la hiya li hamidin, aina dafatirukum ya ikhwanu, hiya huna ala hadzal maktabi, hiya huna ala hadzal maktabi. Coba kita ulang lagi, teksnya pendek. Ad-darsus sadis asyara, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman, ya, milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad. Aqlamun jamak dari qalam, ya, qalamun, aqlamun. Hiya li ya ustadzu, dia milik saya wahai ustaz. Hiya jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Jamilatun jiddan artinya bagus sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, dan buku-buku yang baru ini apakah dia milikmu? Ya, apakah dia milikmu? La hiya li hamidin, tidak dia milik Hamid. Tidak dia milik Hamid. Dia ini maksudnya adalah buku-buku itu. Aina dafatirukum ya ikhwanu, di mana buku-buku catatan kalian wahai ikhwan, wahai saudara-saudara. Dafatir di sini jamak dari daftarun, dijamak menjadi dafatiru. Ya, dafatir itu catatan, buku catatan. Ya. Hiya huna, dia di sini ala hadzal maktabi, di atas meja. Ya. Teksnya ringkas saja. Namun ada pelajaran penting dari pelajaran ke-16 ini, satu kaidah yang akan terus kita pegang selama kita berbahasa Arab, yaitu satu kaidah, al-jam'u ghairul aqili mu'annatsun. Ya, al-jam'u ghairul aqili mu'annatsun. Apa maksudnya? Al-jam'u, ya, isim jamak, al-jam'u ghairul aqil muannasun. Ini kaidahnya, al-jam'u jamak yang tidak berakal, muannasun, yaitu dianggap muannas, dihukumi sebagai muannas, yaitu perempuan. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mendapati isim, sedangkan isim itu dia ghairu aqil, seperti benda-benda mati, tidak berakal, seperti meja, pulpen, buku, ya, termasuk hewan, ya, seperti kuda, anjing, kucing. Nah, isim-isim ini di dalam bahasa Arab ketika dijamakkan, ya, dijamak, ya, menunjukkan kalimat yang banyak, misal buku-buku atau pulpen-pulpen dan seterusnya, maka isimnya itu dianggap muannats. Nah, di sini di teks ini mu'allif menyebutkan liman hadhil aqlamu. Ya, coba kita lihat. Liman hadhil aqlamu.
Kemudian jawabnya hiya li. Dia milik saya. Coba kita perhatikan isim yang saya beri tanda garis. Di sini ada satu isim ghairu aqil yang dijamak, yaitu aqlamun. Al-aqlam jamak dari polpen, yaitu kolam. Qolamun, aqlamun. Ya. Maka ini adalah jamak dan dia ghairu aqil, tidak berakal, benda mati. Ya. Sehingga ketika dia masuk di dalam kalimat, maka semua kata yang berkaitan dengan al-aqlam maka dia dianggap muannas. Ya. Maka dianggap muannas. Contoh misal, liman hadhil aqlamu, milik siapa polpen-polpen ini? Isim isyarah hadhihi. Isim isyarah hadhihi ini, ya. Ini kata ini menunjuk ke arah polpen. Nah, sedangkan polpen di sini dianggap muannas, maka isim isyarahnya juga ikut muannas, bukan liman hadzal aqlamu. Salah. Yang benar liman hadhil aqlamu. Kenapa hadhihi? Dilihat kaidahnya. Karena yang ditunjuk adalah benda ghairu aqil dan dijamak, maka dia dianggap muannas, ya. Seperti seandainya di sini saya ganti Fatimah, nama seorang wanita misal, Fatimah, berarti isim isyarahnya hadhihi Fatimah. Karena yang ditunjuk adalah muannas. Sama, isim ini adalah jamak ghairu aqil, maka dia dianggap muannas, maka isim isyarahnya menggunakan isim isyarah muannas, hadhihi, bukan hadza. Apakah hanya isim isyarah? Jawabannya tidak. Sehingga jawabannya di sini menggunakan dhamir, hiya li. Dia milik saya. Dia ini maksudnya adalah polpen-polpen. Jadi isim isyarah ini mengarah ke al-aqlam, maksudnya adalah polpen. Hiya, dhamir ini juga mengarah ke al-aqlam. Ya, sehingga semua isim yang mengarah kepada jamak ini, jamak ghairu aqil ini, maka semuanya dianggap muannas. Ya. Dia asalnya jika dia muzakkar, laki-laki, harusnya menggunakan kata huwa. Dia. Namun sekali lagi, karena al-aqlam ini dianggap muannas, maka yang benar adalah menggunakan hiya li. Hiya li. Dan seterusnya, seperti yang disebutkan dalam teks ini, misal mu'allif menyebutkan hiya jamilatun jiddan, dia indah sekali, bagus sekali. Kemudian mengatakan wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, apakah buku-buku yang baru ini adalah milikmu? Ya. La hiya li Hamidin, tidak dia milik Muhammad. Ya. Seperti misal kalimat berikutnya, ahadhil kutubu. Kutub di sini jamak dari kitab. Mufradnya adalah kitab, ketika dijamak menjadi kutub. Hadhil kutubul jadidatu, ya. Hadhil kutubul jadidatu ahiya laka, ya, seperti dalam buku. Coba kita lihat di sini ada isim al-kutubu. Kutub ini jamak dan dia ghairu aqil, maka al-jam'u ghairu aqil muannas. Ini kaidahnya. Senantiasa dipakai. Al-jam'u ghairu aqil muannas adalah muannas. Coba kita lihat di sini ada isim isyarah hadhihi. Hadhihi ini menunjuk kepada buku. Maka memang sepantasnya dia menggunakan hadhihi. Seandainya dia menggunakan hadza, salah. Hadzal kutubu, salah. Yang benar hadhihi, sama seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada na'at, ada sifat al-jaridatu. Kita cek misal yang baru ini apanya? Oh, yang baru itu adalah bukunya. Berarti na'at ini juga mengarah ke sini. Ya. Sehingga dia juga berubah menjadi muannas.
al-jadidatu, ya, dengan adanya tak marbuto. Salah jika disebutkan hadhil kutubul jadidu. Nah, ini salah, ya, karena tidak dirubah muannas, harusnya hadhil kutubul jadidatu. Nah, seperti ini baru benar, ya. Kemudian di sini ada dhamir juga, ahiyalaka, apakah dia milikmu? Dia ini maksudnya apa? Maksudnya adalah al-kutubu. Lagi-lagi dia kembali ke al-kutub, sehingga dia juga berubah menjadi muannas, hiya, bukan huwa. Nah, ini insya Allah jelas. Jadi pada dasarnya ini yang akan kita pelajari di pelajaran ke-16 ini. Mempelajari kaidah ini adalah teori. Sisanya adalah praktek dan latihan terus-menerus. Sehingga seorang itu dia terbiasa dengan kaidah yang sudah dipelajari. Adapun jika sekedar tahu kaidah, kemudian dia tidak mempelajari dan melatih, ya, maka dia tidak akan terbiasa. Dia tidak akan terbiasa. Kemudian kita masuk latihan-latihan tamarinu. Coba kita lihat ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Di sana ada alif, ada ba. Kita lihat yang alif, al-mufrad dan jamaknya. Al-mufrad hadza talibun jadidun. Huwa min Belgika. Dia dari Belgika. Belgika ini Belgia. Ketika dijamak hadza talibun tadi menjadi haula'i tullabun jududun hum min Belgika. Ya, hadza ketika dijamak menjadi haula. Kenapa kok haula? Iya, karena yang ditunjuk itu adalah isim akil. Talibun, pelajar, akil dia. Ya, sesuatu yang berakal. Ya, adapun jika tidak berakal, maka kaidah ini berlaku. Kemudian yang ba. Kita lihat yang ba, al-mufrad hadza kitabun jadidun. Huwa min Belgika. Ini adalah buku baru. Dia dari Belgika, dari Belgia. Ketika dijamak al-jam'u, hadhihi kutubun jadidatun hiya min Belgika. Ya. Kita lihat pada perubahannya. Yang alif, hadza, ketika isimnya dijamak menjadi haula. Kok bisa? Ya, karena isim yang ditunjuk adalah akil. Sedangkan pada kolom yang ba, atau yang contoh yang ba, ya, ketika ditunjuk kitabun, hadza kitabun, dijamak menjadi hadhihi kutubun, bukan haula'i kutubun. Salah. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah ini, al-jam'u ghairul akil muannats, ya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian kita masuk ke latihan yang kedua, hawil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada di setiap dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, itu kepada jamak, ya, rubah kepada jamak mubtadanya. Misalun hadza baitun. Contoh, hadza baitun, hadza mubtada, baitun khobarnya. Baitun khobarnya. Ketika mubtada dirubah, ya, menjadi hadhihi buyutun. Ya, hadhihi buyutun. Kenapa menjadi hadhihi buyutun? Iya, karena yang ditunjuk adalah isim jamak ghairu akil. Maka berubahlah menjadi hadhihi. Maka contoh-contohnya juga sama. Misal nomor 1, hadza najmun, hadhihi nujumun. Nomor 1 misal. Terus demikian, ya, termasuk isim isyarah yang jauh juga sama. Hadza, hadhihi, ya, dzalika, tilka. Ini juga sama berlaku. Contoh misal di latihan yang terakhir 19. Tilka sayyaratun. Ketika sayyarahnya dijamak menjadi, ya, tilka sayyaratun. Sama, iya sama. Ya. Contoh misal kita lihat di sini. Hadza kitabun. Misal ketika dijamak menjadi
hadhihi kutubun. Ya. Sekarang saya menggunakan ini asalnya mufradnya memang mudzakkar. Bagaimana jika mufradnya muannas? Ya sama saja. Misal mufradnya muannas, hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ketika dijamak ya sama saja, tidak ada perubahan. Hadhihi sayyaratun. Ya. Kenapa dia menggunakan hadhihi? Karena emang isimnya sudah muannas. Nah, ini kenapa juga menggunakan hadhihi? Karena ini berlaku al-jam'u ghairul aqil muannas. Ya, kaidah ini berlaku. Jadi ini termasuk juga isim isyarah yang jauh. Itu dzalika, ya dzalika kitabun, ya tilka kutubun. Ini juga sama. Tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Tidak ada beda, sama saja. Kemudian berikutnya nomor 3, latihan ketiga. Asyir ilal asma'il atiyati. Tunjuklah isim-isim berikut bismi isyaratin munasibin lil qaribi, dengan isim isyarah yang cocok, munasib ya lil qarib, yaitu isim isyarah yang qarib, dekat. Ada 3 pilihan, hadza, hadhihi, haula. Ya. Kapan kita menggunakan hadza? Gunakan hadhihi, dan kapan haula? Ya. Seperti kaidah yang sudah kita pelajari. Misal nomor 1 ada kata rojulun. Kita lihat rojulun ini, kita teliti. Rojul ini dia mufrad. Mufrad dan dia laki-laki, mudzakkar. Maka isim isyarah yang cocok adalah hadza rojulun. Hadza rojulun. Kemudian nomor 2 misal ada kata rijalun. Rijal adalah jamak. Namun jamaknya akil, berakal. Ya, rijal adalah jamak dari rojul, laki-laki dewasa, berakal. Maka bagaimana jamaknya yang sesuai? Isim isyarah yang sesuai adalah ya haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Itu yang tepat. Ya. Kenapa kok menjadi haula? Iya, karena yang ditunjuk adalah berakal. Nomor 4 maksudnya ada kata kilabun, jamak. Kilabun jamak. Jamaknya ghairu akil. Maka menggunakan hadhihi kilabun. Hadhihi kilabun. Ini adalah anjing-anjing. Ya, kilab jamak dari kalbun. Nah, demikian cara mengerjakannya. Sesuaikan kondisi isim itu ya dengan isim isyarahnya. Demikian juga nomor 4, misal asyir il asma'il atiyati. Tunjuklah isim-isim berikut bismi isyaratin munasibin lil ba'idi, dengan isim isyarah yang munasib, yang cocok untuk yang jauh. Sama, ada dzalika, tilka, ulaika. Kaidahnya sama dengan latihan ketiga. Contoh misal ada talibun, talib mufrad mudzakkar. Maka isim isyarahnya adalah dzalika talibun. Itu adalah pelajar. Kata berikutnya ada tulab. Tulab adalah jamak, tapi berakal. Maka isim isyarahnya yang tepat adalah ulaika tulabun. Nomor 3 misal ada najmun. Najmun mufrad, ya mufrad mudzakkar, ya sama berarti menggunakan dzalika najmun. Tapi nomor 4 ketika najmun dijamak menjadi nujum. Nujum jamak dan dia ghairu akil. Ghairu akil, maka isim isyarah yang tepat adalah tilka nujumun. Tilka nujumun. Ya, itu adalah bintang-bintang, jamak. Dia tidak berakal, maka menggunakan isim isyarah muannas. Demikian seterusnya. Berikutnya kita lihat di sana di halaman berikutnya itu ada kotak-kotak ya. Untuk menjelaskan penjelasan tambahan terkait penggunaan isim isyarah bagi isim-isim yang jamak ghairu akil. Kita lihat di sini hadza talibun. Talib akil. Ketika dijamak haula'i tulabun. Muannasnya sama. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Ya.
Kemudian untuk yang ba'id, yang jauh juga sama. Secara dasarnya, prinsipnya sama. Dzalika talibun, ulaika tullabun. Tilka talibatun, ulaika talibatun. Sama saja. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Ya, penggunaannya sama. Kemudian bagaimana pula dengan isim isyarah yang ghairu aqil, ya? Ghairu aqil di sini, ya, hadza baitun, rumah. Ghairu aqil. Ketika dijamak, hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Nah, kemudian hadhihi sayyaratun. Ketika dijamak, hadhihi sayyaratun. Sama saja. Untuk yang jauh juga sama, dzalika baitun, tilka buyutun. Tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Ikhwas sekalian, kita sambung di halaman berikutnya, itu pelajaran ke-17, ya. Pelajaran ke-17 ini ada kumpulan kalimat-kalimat. Ya. Makanya di sini saya pesankan untuk antum semuanya baca setiap kalimat ini, ya, dengan cara belajar yang sudah pernah kita jelaskan di awal. Artinya, jangan membaca kalimat di dalam pelajaran ini kecuali semua harokat dibaca dengan jelas, alias tidak boleh ada harokat akhir yang disukun. Itu berlaku sampai kapanpun, sampai kita selesaikan jilid pertama ini. Jangan mensukun, ya, atau mematikan harokat akhir. Semuanya dibaca jelas. Ya, pelajaran ke-17 kita baca ad-darsus sabi' asyara. Al-awwal, abwabul masjidi maftuhatun. Al-thani, liman hadhihi al-buyutul jadidatu? Hiya limudiris syarikati. Mudiris syarikah, mudir syarikah itu adalah ketua atau kepala perusahaan. Mudir atau ketua syarikah itu perusahaan. Nomor 3, an-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun. Lughat jamak dari lughah, bahasa. As-sadisu, ainal kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Tilkas sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Saya ingatkan, sebenarnya pelajaran ke-17 ini adalah sambungan pelajaran sebelumnya, ke-16. Karena di sini mu'alif berusaha menjelaskan atau memberikan contoh-contoh terkait penggunaan kaidah ini. Al-jam'u ghairul aqil mu'annas. Ya, maka coba kita perhatikan susunan kalimat-kalimatnya. At-tasi'u, yang ke-9, hadhil humuru atau al-hamiru lil fallahi. Hadhil humuru lil fallahi. Al-humur itu adalah keledai-keledai, ya. Al-humur jamak dari hamir. Nomor 10, aina kutubukunna ya akhawatu. Aina kutubukunna. Kutub, ya, muannas atau jamak ghairu aqil, ya, dianggap muannas. Hiya fil fasli, dia di kelas. Kemudian al-hadi asyara, hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Thani asyara, hadhihi makatibut tullabi. Thalith asyara, fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Fanadiku kabiratun. Maka kita perhatikan semua susunan-susunan di pelajaran ke-17 ini, kalimatnya menunjukkan kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu al-jam'u ghairul aqil muannas. Latihan. Ya, latihan sedikit saja. Tamarinu, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab pertanyaan berikut ini. Jawab sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari, ya, dan sesuaikan dengan domir-domirnya. Coba perhatikan nomor 1 misal, ainal kutubul jadidatu? Di mana buku-buku yang baru? Kutub. Kutub di sini jamak ghairu aqil. Maka jawabnya boleh menggunakan domir. Misal, ainal kutubul jadidatu? Hiya 'alal maktabi. Hiya
'alal maktabi. Ya, sesuaikan. Nomor 2 misal, liman hadhil buyutul kabiratu. Liman hadhil buyutul kabiratu. Boleh juga menggunakan dhamir. Jawabannya hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Ya. Kita lompat misal di latihan soal ke-7 misal. Aina kutubuki ya Maryamu. Aina kutubuki ya Maryamu. Jawabannya kutubi, buku saya, ya. Kalau tanya kamu, maka jawabnya saya. Aina kutubuki ya Maryamu? Kutubi alal maktabi. Atau jika menggunakan dhamir, sesuaikan. Hiya alal maktabi. Ya. Demikian latihan berikut antum kerjakan sesuai dengan kaidah tadi. Nomor 2. Hawilil mubtada, rubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati, di setiap dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, kepada jamak. Mubtada dirubah jamak. Misalun al-babu maftuhun. Al-babu mubtada, maftuhun khobar. Kita rubah jadi jamak. Al-abwabu maftuhatun. Khobarnya juga ikut berubah menjadi muannas, mengikuti kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Coba kita lihat. Al-babu maftuhun. Ini adalah mubtada dan ini khobarnya. Ya. Kita lihat maftuh yang pintu tersebut terbuka. Apanya yang terbuka? Ya pintunya. Berarti maftuh, khobar di sini kembali kepada mubtada. Sehingga ketika dijamak juga kaidah ini berlaku. Ya. Jadi al-abwabu, ya, dijamak. Jamak ghairu akil, pintu-pintu, menjadi maftuhatun, ya, menjadi maftuhatun, terbuka. Pintu-pintu tersebut terbuka. Yang terbuka itu apanya? Ya pintunya, ya. Sedangkan di sini isim dari pintu-pintu itu adalah jamak ghairu akil, maka dia dianggap muannas, ditambah tak marbuto. Ya sama saja. Ya, demikian dikerjakan latihan kedua itu. Misal nomor 1, hadza qalamun jadidun. Hadza dirubah menjadi hadhihi aqlamun jadidatun. Ya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya juga sama. Kemudian latihan ketiga, at-tamrinu tsalitsu, do' fil amakinil khaliyati. Do', letakkan di tempat-tempat yang khaliyah, yang kosong, fi ma yali, berikut ini, akhbaran munasibatan, ya, khobar-khobar yang sesuai. Sesuaikan, ya. Jika memang dia jamak ghairu akil, ya sesuaikan. Jika tidak, ya sesuaikan. Nomor 1 misal al-baitu. Ya, al-baitu ini mufrad bukan jamak, maka kaidah tidak berlaku. Ya diisi saja dengan khobar, misal al-baitu kabirun. Rumahnya besar. Ya. Nomor 2, ada kata an-nujumu. Nujum ini jamak dan dia ghairu akil. Maka khobarnya berlaku kaidah tadi, an-nujumu misal jamilatun. Indah. Bukan jamilun tapi jamilatun. Ya. Demikian seterusnya. Nomor 4, hati jam'al kalimatil atiyati. Hati jam'al kalimat, datangkan jamak dari kalimat-kalimat atau kosakata berikut ini. Itu antum harus menghafal kumpulan kosakata dan jamaknya. Seperti babun, ya abwabun, baitun, buyutun, najmun, nujumun, qalamun, aqlamun, dan seterusnya. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, ada syarikah. Syarikah jamaknya syarikatun. Syarikatun, syarikatun. Itu perusahaan. Ya mudirus syarikah, ya. Maksudnya adalah kepala perusahaan.
Rakhis, rakhisun artinya murah. Al-qamis jamaknya qumsanun, yaitu qamis ya, kemeja. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kita pelajari di pelajaran ini. Jadi ada dua pelajaran yang digabung sekaligus, pelajaran ke-16 dan pelajaran ke-17. Wabillahi taufiq, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.